Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini, di hari yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hari Id kaum muslimin setiap pekannya, dan bagi jamaah laki-laki, bagi kaum muslimin diperintahkan untuk menghadiri sholat Jumat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk menghadiri sholat Jumat, maka segeralah menghadirinya dan tinggalkanlah jual beli. Fasau ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik bagi kalian jika kalian mau mengetahui. Maka sholat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki yang telah balik, dan mereka diperintahkan untuk menghadiri sholat Jumat di masjid setiap pekannya. Dan kita bersyukur pada Allah, kita diantara orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk menghadiri sholat Jumat pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah, semakin meningkatkan ketakwaan kita, jadi hamba yang rajin bersyukur, dan nikmat-nikmat yang ada kita gunakan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau pada hari kiamat, dan kita juga nantikan beliau yang nanti jadi pemberi syafaat juga untuk memasuki surga bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang setia, menjadi pengikut salafus soleh, yaitu para rasul, para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memperjuangkan agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya di antara syiar Islam yang paling besar, yang ini menunjukkan bagaimana besarnya Islam, yaitu dengan melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, jamaah itu artinya berasal dari kata jama'.
yaitu bilangan yang lebih, kalau dalam bahasa Arab lebih daripada 2. Maka seseorang bisa dikatakan berjamaah jika dia membentuk mulai dari 2 orang atau lebih. Jadi kalau dia mendapati imam, ada 1 orang datang jadi makmum, maka sudah disebut jamaah. 3 orang disebut jamaah lagi. 4 orang sudah disebut jamaah. Makin banyak, maka mendapatkan keutamaan berjamaah yang paling besar. Syiar sholat jamaah ini sangat dituntut sekali, dan kita bisa temukan setiap kali sholat 5 waktu, juga setiap pekannya, yaitu pada sholat Jumat, setiap tahunnya juga, yaitu pada sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, juga yang lebih besar perkumpulannya, yaitu ketika berada di padang Arafah, di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu sedang wukuf di Arafah, perkumpulannya lebih besar lagi. Dan ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah punya keutamaan yang begitu besar karena disyariatkan kita berkumpul ketika itu. Di antara keutamaan sholat berjamaah disebutkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul rajuli fi jama'atin, sholat seseorang di jamaah, tazidu ala sholatihi fi baitihi, itu lebih unggul daripada sholat di rumahnya, wa sholatihi fi suqihi, dan lebih unggul daripada sholatnya di pasarnya. Karena mungkin ada yang memilih sholat di rumah, ada yang lebih memilih sholat di pasar, nggak mau pergi ke masjid. Yaitu bid'an wa ishrina darajatan, yaitu lebih unggul 20 sekian derajat. Dalam bahasa Arab, bid'an itu angka dari 3 sampai 9. Hadis ini dikuatkan dengan atau dipahami dengan hadis yang lainnya. Disebutkan dalam hadis lain, sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Dalam riwayat yang lain turun derajatnya 26, ada juga yang menyebutkan 25. Dan di sini cuma menyebutkan 20 sekian derajat. Para ulama katakan derajatnya makin tinggi, lipatannya makin tinggi kalau dilakukan di jamaah yang lebih banyak. Kenapa kok kalau jamaahnya lebih banyak kok lipatannya lebih tinggi? Karena saingannya lebih banyak dibandingkan dengan saingannya cuma 1 atau 2 orang. Kalau saingannya lebih banyak, untuk dapat shaf pertama juga makin bersaing, sehingga makin bersaing pahalanya makin besar kalau berada di jamaah semacam itu. Maka kita dituntut buat sholat jamaah tadi, jamaah makin banyak maka pahalanya makin besar. Dan ini ada kelanjutan hadis yang lebih panjang yang menunjukkan, satu hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar dari sholat berjamaah. Kalau bapak-bapak para jamaah yang hadir kali ini memilih sholat berjamaah daripada sholat sendirian, dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Dan para ulama telah menyebutkan beberapa manfaat dari sholat jamaah. Coba kita perhatikan manfaat ini yang mungkin jarang kita rasakan, atau kita sudah sering hadiri jamaah namun kita tidak tahu manfaatnya begitu besar, atau kita belum mendapatkan, belum terketuk hati kita untuk datang ke masjid untuk sholat jamaah. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita bisa datang ke masjid untuk merutinkan sholat berjamaah sehingga mendapatkan keutamaan yang besar. Yang pertama, para ulama mengatakan sholat berjamaah manfaatnya adalah orang-orang itu bisa berkumpul pada satu waktu. Dan berkumpulnya pada satu waktu ini berarti menunjukkan kita sudah diatur waktu kita, sudah di-manage waktu kita dengan baik. Jadi sudah kumandang azan, datang ke masjid, waktu kita diatur dengan baik. Sudah kumandang iqomah, oh berarti tanda kita sudah mulai menegakkan sholat. Kita diajarkan juga dengan manajemen waktu. Maka orang yang biasanya rutin dengan sholat jamaah ini, maka manajemen waktunya lebih baik. Dia tahu, oh sebentar lagi jam 11:30, 11:30, oh ini sudah mau waktu zuhur. Maka dia hentikan aktivitasnya, dia manage waktunya. Oh saya harus waktu zuhur nanti saya harus pergi ke masjid. Oh saya jam 3, ya jam 3 dia juga sudah ancang-ancang waktunya. Oh sebelum jam 3 saya harus sudah rampungkan pekerjaan saya ini biar nanti dapat datang ke masjid. Oh jam 6
Sekarang sudah jam 6, sudah mau jam 6. Maka dia sudah rancang lagi waktunya supaya bisa datang ke masjid. Maka orang yang sudah punya rencana-rencana seperti itu, dia punya manajemen waktu yang baik. Maka kalau orang mau belajar manajemen waktu yang baik, maka belajarlah sholat berjamaah. Ya, belajarlah sholat berjamaah. Maka dia sudah bisa menentukan, oh saya harus hadiri pertemuan ini, waktunya tepat. Sama seperti saya hadiri sholat berjamaah. Dan juga tadi dikatakan, kala itu kita berkumpul satu waktu. Artinya di sini para jamaah sekalian, di sholat 5 waktu berulang terus setiap waktu, saling bertemu, berkumpul satu waktu. Di sholat Jumat setiap Jumatnya berkumpul lagi satu waktu. Di sholat Id 1 Syawal dan 10 Zulhijjah berkumpul lagi satu waktu. Maka orang-orang akan bertemu ketika itu dalam satu waktu. Kemudian berkumpulnya di sini yang kedua, manfaat yang kedua, berkumpulnya ini bukan kumpul-kumpul di warung kopi. Kumpulnya ini bukan kumpul ngobrol biasa, namun kumpulnya adalah dalam rangka ibadah. Maka kita tunggu waktu sholat, bertemu dengan yang lainnya. Kumpulnya, bertemunya sendiri itu adalah ibadah. Karena kita lakukan sholat berjamaah dalam rangka takut pada Allah, takut akan siksanya jika kita meninggalkan kewajiban. Kemudian kita juga berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manfaatnya lagi akan timbul rasa cinta terhadap sesama. Akan timbul rasa cinta terhadap sesama. Karena kalau jamaah rutin hadir, ada mungkin 5 orang di satu masjid rutin hadir. Satu orang absen, tidak hadir ketika itu, maka yang lain akan tahu, oh bapak ini lagi sakit. Maka akhirnya mereka punya perasaan, oh kita harus datang untuk jenguk karena dia sedang sakit. Kalau ternyata dia yang rutin jamaah tadi 5 orang, qadarullah, atas kehendak Allah, takdir Allah meninggal dunia, maka mereka punya rasa perhatian juga yang besar. Kita harus bantu dia, harus ngurus jenazahnya. Kita kafani, mandikan kafani, nyolatkan, kemudian kita bawa untuk dikuburkan. Dari sholat berjamaah akan timbul rasa cinta semacam itu. Kemudian akan tahu juga, karena mungkin saling ketemu ketika keluar masjid ngobrol-ngobrol, oh dapati temannya kok susah, sedang masuk rumah sakit, butuh utangan. Maka karena sering bertemu akhirnya punya rasa simpati. Saya harus bantu. Kita satu jamaah ini harus bantu. Maka karena sering bertemu akhirnya ada rasa simpati seperti itu. Ini tidak ditemukan kalau kita jarang ke masjid. Ya, ini tidak ditemukan kalau kita jarang ke masjid. Dan sebenarnya pertemuan ini lebih bagus daripada kita membuat rutinitas untuk pertemuan-pertemuan yang lainnya. Mungkin kita bisa ubah sehabis sholat Isya misalnya, buat pertemuan sehabis sholat itu. Itu lebih bagus daripada kita rutinkan pada waktu yang lainnya yang butuh lagi untuk mengumpulkan orang yang banyak. Dan ini tidak mendapatkan faedah dari sholat berjamaah tadi. Kemudian yang keempat, selain timbul rasa cinta, kemudian saling mengenal. Orang kaya akan tahu, oh ini orang yang tidak punya. Orang yang punya strata sosial yang tinggi tahu, oh ini orang-orang yang biasa. Orang yang punya pendidikan tinggi tahu, oh ini orang-orang yang biasa. Akan tahu dan saling mengenal ketika itu. Oh ini jabatannya, dia adalah seorang polisi. Oh ini jabatannya, dia adalah seorang tentara. Oh ini adalah seorang pegawai. Saling mengenal satu dan yang lainnya ketika itu. Beda kalau setiap orang memilih sholat di rumah masing-masing. Tidak akan terkenal tetangga satu dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, lebih menyuarakan syiar Islam. Karena kalau pergi ke masjid, kita kalau keluar bareng-bareng seperti habis sholat Jumat ini, orang-orang lihat, wah kaum muslimin kok banyak sekali. Maka orang kafir akan takut, wong munafik juga akan takut. Jadi dengan lihat syiar seperti ini, keluar kok berbondong-bondong, motornya ketika datang banyak, pulang juga banyak seperti itu. Akhirnya syiar makin tampak, Islam dikatakan makin besar. Beda kalau jamaahnya itu sedikit. Musuh-musuh Islam tidak akan takut. Wah mereka saja pergi ke masjid, dipanggil untuk sholat berjamaah saja tidak mau datang. Maka tidak akan ada rasa takut seperti tadi. Kemudian manfaat yang lainnya tadi, sholat berjamaah kalau hadir di situ ada orang-orang yang pintar, ada orang-orang yang paham agama, dan ada orang-orang yang biasa-biasa, orang yang bodoh, dan orang yang tidak mengerti sholat sama sekali. Maka kalau orang yang tidak mengerti sholat sama sekali tadi hadir dalam sholat jamaah, dia bisa banyak belajar dari orang yang sudah tahu.
Dia lihat pak imamnya, oh setiap kali sholat harus baca Al-Fatihah. Berarti wajib. Saya kalau sholat nanti sholat sunnah sendiri, saya harus baca Al-Fatihah. Dia mungkin awalnya tidak hafal surat Al-Ikhlas. Karena sering dengar imamnya, oh setiap kali sholat kok maghrib bapak imam kok baca itu terus. Maka akhirnya jadi hafal. Tidak perlu diajarkan dengan sendirinya. Kalau sering hadir sholat berjamaah, surat-surat pendek bisa dia hafal. Satu syariat lagi misalnya ada sujud sahwi. Oh ketika imam lupa, disyariatkan nanti ada sujud 2 kali di akhir sholat. Maka akhirnya jadi tahu. Orang yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Beda kalau dia itu menjauh dari masjid, tidak pernah menghadiri sholat berjamaah. Namun kalau dia makin sering hadir sholat berjamaah, maka hal-hal yang jadi tidak tahu sebelumnya tidak tahu, maka jadi tahu. Kemudian dia akan tahu juga bagaimana orang ini kalau dalam hal penampilan, oh bapak ini kok penampilannya seperti itu, diajarkan di masjid. Oh penampilan seperti ini penampilan wong muslim, bukan penampilan orang yang dituduh teroris misalnya. Dia akan jadi tahu, oh imam selalu ngajarkan seperti itu. Maka akan jadi tahu. Beda kalau orang itu jarang hadiri sholat berjamaah di masjid, maka yang muncul dalam pikirannya, kalau lihat orang-orang yang aneh dengan penampilan masyarakatnya yang tidak pernah dia temui, dia sudah cap dengan cap-cap negatif. Maka cap-cap negatif tadi juga jadi hilang kalau kita saling berkumpul dan mau sholat berjamaah. Manfaat yang kami sebutkan dalam khutbah pertama ini, akan sholat berjamaah itu akan menyatukan kaum muslimin dengan pemahaman yang berbeda. Kami yakin di sini hadir orang-orang yang punya pemahaman agama yang berbeda. Ada yang punya amalan rutinitas tertentu. Namun kalau sudah panggilan sholat berjamaah, sholat Jumat, hadir bareng-bareng di sini sholat berjamaah. Tidak ada yang pusingkan, wah kamu amalannya apa? Ada yang mungkin di sini melakukan rutinitas kunut subuh misalnya, ada yang tidak. Namun kalau sudah suruh sholat berjamaah Jumat di sini jadi satu, manut pada imam. Kalau disuruh sholat berjamaah maka jadi satu. Tidak mungkin ada yang pusingkan di sini ketika sholat Jumat seperti ini, pusingkan, nah kamu pemahamannya seperti apa? Saya nggak mau berjamaah di belakangmu. Kalau orang punya pemahaman yang bagus, dia tidak pikirkan seperti itu. Pokoknya saya sholat jamaah harus menyatu. Maka kita diperintahkan dari yang sederhana seperti ini, kita taat pada imam. Imamnya satu, wajib taat pada imam. Gak boleh ada yang mendahului imam, tidak boleh ada yang telat dari imam. Dan juga dari ruang lingkup yang kecil seperti ini, kita diajarkan kalau kita punya pemimpin yang lebih besar, pemimpin negara ini, berarti kita juga wajib taat ketika diperintahkan dalam hal-hal yang ma'ruf. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak taat pada pemimpin, maka dia nanti mati dalam keadaan mati jahiliyah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumil qiyamati la hujjata lahu. Siapa yang lepas tidak mau taat pada pemimpinnya, maka pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah, tidak ada orang-orang yang mendukungnya. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat pada pemimpin, tidak mau taat pada pemimpinnya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Apa yang dimaksudkan dengan mati jahiliyah di sini? Ini di sini bukan maksudnya mati kafir, bukan. Namun kata para ulama, orang-orang jahiliyah dulu sebelum Nabi SAW itu datang, mereka itu ingin bebas, tidak mau ada pemimpin. Lampu merah mau ada atau tidak, pokoknya kami ingin bebas. Ada peraturan atau tidak, pokoknya kami ingin bebas. Ketika Islam datang bawa aturan, kalian harus taat pemimpin. Berarti kalau tidak taat pada pemimpin, matinya seperti keadaan orang jahiliyah dahulu yang tidak punya pemimpin. Maka kita lihat beberapa manfaat di sini. Mudah-mudahan kita bisa merenungkannya dan kita jadi orang-orang yang semangat untuk datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin
yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping manfaat-manfaat tadi dari sholat berjamaah juga kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu kalau kita rajin berjamaah, rajin ke masjid, maka akan menambah semangat kita untuk sholat. Karena kita akan lihat orang-orang yang rajin untuk sholat, rajin datang ke masjid, kita sekali datang lihat, oh ini tiang sepuh, sudah tua, masih semangat datang ke masjid. Kok saya masih masih muda, masih kuat? Kok keadaan fisik seperti ini membuat saya kok sama sekali tidak mau menyambut panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau dia tahu bahwasanya yang tua saja seperti itu, maka dia akan semakin semangat untuk datang ke masjid. Kemudian yang terakhir, kalau kita merutinkan sholat berjamaah, berarti kita mengikuti sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang bergembira ketika berjumpa dengan Allah besok, yaitu dia dalam keadaan muslim, maka kata Ibnu Mas'ud, falyuhafiz ala haula'is shalawat, maka jagalah sholat-sholat yang ada. Haitsu yunada bihin, yaitu ketika kita itu disuruh untuk menghadiri sholat berjamaah. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, karena Allah telah mensyariatkan petunjuk yang baik kepada nabi kalian. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat jamaah itu adalah di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum sholaitum fi buyutikum, seandainya kalian lebih memilih sholat di rumah kalian, kama yusolli hadzal mutakhallifu fi baitihi, sebagaimana orang yang malas-malas dia lebih memilih sholat di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyikum, engkau sudah dikatakan meninggalkan sunnah ajaran nabimu, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Ibnu Mas'ud, seandainya kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, maka niscaya kalian akan sesat. Kalau kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud, menunjukkan kalau kita rutin berjamaah, kita berarti mengikuti petunjuk Nabi SAW, itu membuat kita akan selamat. Namun kalau kita meninggalkan sholat berjamaah, maka kita cuma disebut sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mau mengindahkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pada Allah, mungkin Allah memberikan kita taufik dan hidayah, kita menjadi orang-orang yang bisa merutinkan salat berjamaah, bisa rutin menjaga salat-salat kita, dan semakin sadar untuk berkumpul bersatu dengan kaum muslimin yang lainnya, menghidupkan masjid-masjid kita, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, karena di hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak sholawat. Siapa yang memperbanyak sholawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita manjatkan doa pada Allah. Moga-moga di hari Jumat yang penuh barokah, di salah satu waktu yang ada di hari Jumat juga, Allah memperkenankan doa kita. Mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka min khairi ma salaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika mastaza minhu nabiyyuka wa rasuluk Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira.
Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumatil wan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan waj'alna syakirina linni'amika musannina bi 'alaika qabilina laha wa timmaha 'alaina rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami dan juga dosa orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami. Ya Allah, tinggikanlah derajat kami di surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, seluruh kebaikan yang disegerakan maupun yang tertunda. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala keburukan yang disegerakan maupun yang ditunda. Ya Allah, jadikanlah kami, berikanlah kami kepada kami kebaikan sebagaimana yang diberikan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkanlah kami dari kejelekan sebagaimana yang dimintai perlindungan dari Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, berikanlah keberkahan kepada Panggang, berikanlah keberkahan kepada Gunung Kidul, berikanlah keberkahan berupa hujan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, berikanlah hujan yang penuh berkah yang dapat menyuburkan tanaman-tanaman kami, yang dapat memberikan keberkahan kepada ternak-ternak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.